Kita lanjut materi kita, yaitu jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jenis akar-akar persamaan kuadrat bergantung kepada nilai diskriminan yang kita lambangkan dengan D, yaitu D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, berdasarkan nilai D-nya kita bisa melihat beberapa jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika D-nya bernilai positif atau lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama, atau sering disebut mempunyai akar yang sama atau kembar. Yang ketiga, jika D-nya bernilai negatif atau kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau nanti dalam bilangan imajiner. Oke, diingat yang tiga ini. Langsung kita lihat contoh soal. Yang pertama, selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Yang A, X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. B, X kuadrat tambah X ditambah 3 sama dengan 0. Dan yang C nya, X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0. Kita selesaikan. Dari persamaan yang pertama, kita bisa menentukan nilai A-nya, yaitu A-nya adalah 1. A itu koefisien dari X kuadrat, di sini ada 1X. Kemudian B-nya 10, ini ya koefisien dari X ini. Dan C-nya adalah 25. Maka kita bisa menentukan nilai D-nya. Tadi D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Tinggal kita masukkan. B kita adalah 10, berarti 10 kuadrat 4 ya, dikurang 4 dikali A nya 1, C-nya 25. Maka nilai D itu, ini 10 pangkat 2 100. Ini juga 4 kali 1 kali 25 juga 100. Maka 100 kurang 100 adalah 0. Karena nilai D-nya 0, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama. Kita lanjut yang B, soalnya X kuadrat ditambah X tambah 3 sama dengan 0. Di sini A-nya 1 ya, ini satunya nggak ditulis, ini 1X kuadrat. B-nya juga 1, sini 1X, ada angka 1 di depannya, dan C-nya adalah 3. Kita cari D-nya, rumusnya sama, B kuadrat dikurang 4AC. Nilai B kita 1, berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali A nya 1 kali C-nya 3. Maka kita peroleh nilai D itu 1 dikurang 12. Ini sama saja dengan negatif 11. Nah, jadi D-nya kurang dari 0 atau negatif. Dapat kita simpulkan, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Yang C, persamaannya X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0. Di sini kita tentukan nilai A-nya hanya 1 ya. B-nya negatif 2, C-nya negatif 35. Lanjut kita cari nilai D, itu B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Karena B kita negatif 2, berarti negatif 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A nya 1 kali C, C nya negatif 35. Ini hasilnya 4.
Ini boleh kita 4 kali 1 kali negatif 35, yaitu negatif 140. Ini nanti negatif akan jadi positif. Jadi 4 ditambah 140. Maka kita peroleh nilai D-nya sama dengan 144. Jadi D-nya ini lebih dari 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai K agar persamaan kuadrat ini X kuadrat ditambah 8X ditambah 2K kurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau akarnya sama. Kemudian tentukan akar persamaan kuadratnya. Oke, kita cari. Dari persamaan X kuadrat ditambah 8X tambah 2K kurang 4 sama dengan 0, kita bisa menentukan nilai A-nya. A-nya 1 di sini, B-nya 8, C-nya 2K kurang 4. Katanya syarat akarnya kembar, berarti dapat kita simpulkan diskriminan-nya atau D-nya sama dengan 0. Kita cari nilai D-nya, nanti harus sama dengan 0 karena akarnya kembar. Rumusnya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Maka ini D kita ganti B kuadrat dikurang 4AC ya. B kita 8 tadi, nanti 8 kuadrat dikurang 4 kali A hanya 1, C nya 2K kurang 4 sama dengan 0. Kita cari 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat adalah 64. Ini 4 kali 1 4 kali 2K kurang 4 sama dengan 0. Ini kita kalikan, negatif 4 kali 2K negatif 8K, negatif 4 dikali negatif 4 berarti positif 16 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis, 64 ditambah 16 berarti 80. 80 dikurang 8K sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 80, atau boleh juga 80 ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif 80 ya. Jadi persamaannya negatif 8K sama dengan negatif 80. Nah, kita akan mencari nilai K, berarti kedua ruas ini harus kita bagi dengan negatif 8. Negatif 8K per negatif 8 sama dengan negatif 80 per negatif 8. Maka kita peroleh nilai K nya ya, negatif 8 per negatif 8 ini 1K. Ini negatif 80 bagi negatif 8 berarti positif 10. Jadi kita peroleh nilai K nya sama dengan 10. Sehingga persamaan kuadratnya yang ini X kuadrat tambah 8X ditambah 2K kurang 4 sama dengan 0. Kita masukkan nilai K nya, maka persamaannya akan menjadi X kuadrat tambah 8X tambah 2, tadi K nya 10, ini 2K, K nya 10, jadi 2 kali 10 dikurang 4, sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat tambah 8X tambah 16 ya. 2 kali 10 20 dikurang 4 berarti 16. X kuadrat tambah 8X tambah 16 sama dengan 0. Kemudian perintah soalnya tentukan juga akar-akarnya. Berarti kita akan mencari nilai X ini. Berapa nilai X nya? Ada 3 cara, boleh memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus. Di sini kita faktorkan saja. Kita ubah bentuk ini bentuk faktor seperti ini. X tambah titik-titik dikali X tambah titik-titik sama dengan 0. Untuk mengisi angka di sini, kita cari nanti bilangan yang bila kita kalikan hasilnya 16 dan kita jumlahkan hasilnya 8. 16 ini kita peroleh dari
A kali C. Ini A kita 1 kali 16 berarti 16. Ini B ya, B kita 8. Nanti bilangan dikalikan 16 jumlahkan 8. Di sini sudah pasti angkanya adalah 4. 4 dan 4 ya. 4 kali 4 16, 4 tambah 4 8. Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Maka persamaannya menjadi X tambah 4 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Kita peroleh dua persamaan, X tambah 4 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Sama ya. Untuk yang ini berarti X nya kita peroleh negatif 4, ini juga negatif 4, sama. Berarti akar-akarnya tadi sesuai soal adalah kembar atau sama. Jadi kita peroleh akar-akar dari X kuadrat ditambah 8X tambah 16 sama dengan 0 adalah negatif 4 ya, karena dia sama boleh kita buat satu saja. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.